Mengapa masih ada Phantom? Bukankah portal gate telah tertutup? Bukankah sang Alpha sudah mati? Semua pendekar murim itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa para Phantom itu mirip dengan rekan-rekan mereka yang telah mati. Chungjai, Ahyun, ini aku. Kau bisa mendengarku kan? Mereka semua telah mendengar laporan dari Peng Nomgyum beberapa saat yang lalu. Peng Nomgyum mengatakan bahwa Phantom adalah arwah dari mereka yang telah mati karena terbunuh oleh Phantom. Namun karena mereka belum melihatnya secara langsung, mereka sangat terkejut saat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi benar, para Phantom itu adalah arwah dari mereka yang telah mati. Tapi yang membuat mereka tidak dapat mengerti adalah bahwa ini terjadi setelah portal gate tertutup. Portal gate telah tertutup. Lalu mengapa masih ada Phantom sekarang? Lihat itu, lihat lantainya. Oh, hati-hati. Lantai yang membeku terus meluas mendekati mereka. Para prajurit murim itu berusaha untuk menghindarinya. Mereka kewalahan menghindari lantai yang membeku dan menghindari kejaran para Phantom dari rekan-rekan mereka. Mereka mengeluarkan pedang yang dibungkus dengan energi panas mereka. Mereka mencoba bertarung sambil bergerak mundur. Kelemahan para Phantom adalah hawa panas. Jika mereka menggunakan energi panas dan bertarung sambil menjaga jarak dengan baik, mereka yakin mereka bisa mengatasi ini. Namun, ada satu hal yang tidak mereka duga. Apa mereka mampu memblokir energi pedang? Mereka tidak menyadari bahwa Phantom yang mereka hadapi ini mampu menggunakan seni bela diri yang mereka telah pelajari saat mereka masih hidup. Sehingga mereka menjadi lebih mengerikan setelah menjadi Phantom. Karena jika tersentuh sedikit saja oleh mereka, maka akan mati dan berubah menjadi seperti mereka. Jelas, mereka menjadi lebih panik karena mereka harus bertarung dengan Phantom yang bisa bela diri. Selain itu, karena tubuh mereka semua seperti hantu, mereka tidak bisa disentuh. Para pendekar murim tidak punya pilihan lain selain kabur. Tapi pergerakan para Phantom ini juga secepat mereka. Dimulai dari yang paling belakang di antara mereka, korban berjatuhan satu persatu. Teruslah berlari, selamatkan dirimu, jangan sampai menyentuh mereka. Mereka yang mati otomatis berubah menjadi Phantom. Jumlah Phantom murim semakin bertambah, sedangkan jumlah mereka semakin menipis. Sial, kita tidak bisa terus begini. Kita tidak bisa terus mundur. Ayo, kita bersama-sama hadapi mereka. Aku akan mencoba menarik perhatian mereka dari depan. Kalian bidik mereka dari belakang. Baik. Dua Phantom berhasil terbunuh. Masih ada 3 Phantom lagi. Karena berhasil membunuh Phantom itu, mereka bersemangat. Benar kan? Tidak ada yang tidak bisa kita tangani jika kita bisa menjaga jarak dari mereka. Untunglah kemampuan Ahyun lebih rendah dariku. Rupanya dia mampu mengalahkan Phantom itu karena dia mengerti dan tahu bagaimana teknik bela diri si Ahyun ini. Ayo kita lanjutkan. Kita bisa menghadapi mereka jika kita bersama. Saat dia berteriak memberikan komando, tiba-tiba seseorang menusukkan pedang ke dada orang itu.
Kau... kau... Itu adalah Jun Ye-won. Apa sih? Kok kau heboh begitu? Kau tenang saja dan matilah. Aku hanya ingin menguji kemampuan baru ini. Apa maksudmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya biru bersinar dari pedang iblis langit di tangan Jun Ye-won. Dalam sekejap, tubuh pendekar itu membeku dan dia tak bernyawa lagi. Saat Jun Ye-won mencabut pedang dari dadanya, tubuh orang itu jatuh ke tanah. Rekan-rekan pendekar itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka pada serangan mendadak Jun Ye-won. Apa maksudnya ini? Mengapa dia menyerang kita? Apa itu? Astaga! Hal yang mengejutkan terjadi lagi. Arwah muncul dari tubuh pendekar yang baru saja dibunuh oleh Jun Ye-won. Phantom muncul dari mayatnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Phantom yang baru muncul itu memandang Jun Ye-won dan membungkuk di hadapannya, seolah-olah dia sedang menghormati tuannya. Oh, jadi seperti ini. Jun Ye-won mengatakan itu sambil mengangguk, seakan dia baru mengerti tentang sesuatu. Sedangkan para prajurit murim yang menyaksikan itu, akhirnya mereka baru menyadari sebuah hal. Dia menciptakan Phantom. Bagaimana mungkin? Phantom adalah sebuah entitas yang muncul dari gate, tapi mereka tidak mendengar apapun tentang manusia yang dapat mengendalikannya. Dia menciptakan Phantom. Budokyun yang menatap kejadian itu dari kejauhan terkejut. Dia mengamati situasi ini dari kejauhan dan dia yakin bahwa pedang Jun Ye-won lah yang melakukan ini. Awalnya dia ragu bahwa ini semua hanyalah kebetulan semata, tapi sekarang dia yakin. Siapa sebenarnya orang ini? Budokyun penasaran dan dia ragu-ragu untuk masuk ke sana dan membantu mereka. Jika Jun Ye-won lah yang memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan Phantom, maka Jun Ye-won harus dibunuh. Tetapi masalahnya adalah bagaimana mungkin dia bisa tiba-tiba berada di sana? Pergerakan Jun Ye-won sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat Jun Ye-won bergerak. Budokyun adalah yang terkuat di antara mereka. Dia adalah seorang pendekar superior master. Jika dia saja tidak dapat melihat pergerakan Jun Ye-won, bagaimana dengan yang lainnya? Jika dia tidak dapat melihat pergerakan Jun Ye-won, ini berarti bahwa Jun Ye-won adalah seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Lalu Budokyun melirik ke arah Crystal Core, peringkat es yang masih tergeletak di tanah. Kesempatan untuk mendapatkan Crystal Core peringkat es sangat langka. Haruskah aku mengambilnya dan segera kabur dari sini? Ketika Jun Ye-won sedang sibuk dengan para pendekar murim itu, ini adalah kesempatan bagus baginya. Tapi apa yang akan aku lakukan jika dia mengejarku? Budokyun adalah orang yang memiliki penilaian rasional. Jangan pernah melakukan sesuatu kecuali dia memiliki peluang tertentu untuk menang. Lalu dia mengeluarkan sebuah tongkat kecil seukuran pena dari sakunya. Itu adalah sebuah senjata rahasia khusus yang dibuat dengan cara modern. Jika tombol pada pena itu ditekan, amunisi di dalamnya akan meledak dan ratusan jarum akan menembak dengan kecepatan luar biasa ke arah musuh dalam 5 langkah. Hal yang menakjubkan adalah bahwa setiap jarum itu adalah bom.
Jarak efektif maksimum adalah dalam jarak 10 meter. Tapi dalam jarak 5 langkah, ini adalah kesempatan 100% untuk membunuh. Aku harus bisa mendekatinya. Budokyun lalu mengeluarkan pedang panjangnya dan menuju ke tempat Jun Yeon berada. Prajurit murim yang melihat Budokyun mendekati mereka berteriak, "Pemimpin, orang ini mampu menciptakan pentom. Kita harus membunuhnya." Tanpa diduga, Budokyun segera memenggal kepala prajurit murim yang baru saja berteriak itu dengan pedang panjangnya. Tindakan Budokyun yang tiba-tiba itu membuat yang lainnya kebingungan. Pemimpin, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Sambil menjaga ekspresinya untuk tetap tenang, Budokyun berkata, "Ada sesuatu yang disebut hukum di dunia murim. Bagaimana kalian semua bisa bertindak serakah dan mencoba mengingini sesuatu yang menjadi milik prajurit lain? Sungguh tak termaafkan." Setelah mengatakan itu, dia menyerang prajurit murim yang lainnya. Budokyun membunuh satu lagi rekannya. Prajurit murim lainnya bingung. "Ketua, kau brengsek." Pada akhirnya, mereka semua bertarung dengan Budokyun untuk dapat bertahan hidup. Namun, karena Budokyun adalah seorang pendekar superior master, yang lainnya tidak dapat bertahan dan pemimpin mereka sudah bertekad untuk membunuh mereka. "Pemimpin, mengapa kau melakukan ini? Dasar kau pengkhianat." Saat mereka sekarat, mereka semua mengutuk Budokyun. Dan sambil mendengarkan kutukan mereka, Budokyun tidak berhenti dan terus membunuh rekan-rekannya sendiri. Dia bahkan membunuh mereka yang ingin melarikan diri. Jun Yeon hanya menyaksikan seluruh pertunjukan itu dengan tangan disilangkan di dadanya. Setelah membunuh prajurit murim yang terakhir, Budokyun menyarungkan kembali pedangnya. Karena heran, Jun Yeon bertanya padanya, "Hei, bukankah kalian berada di pihak yang sama?" "Iya, Anda benar. Mereka adalah bawahanku." Budokyun menjawab tanpa berbohong. "Lalu mengapa kau membunuh mereka?" Budokyun tiba-tiba berlutut di tanah dan membungkuk cukup rendah hingga kepalanya sampai menyentuh tanah. Dia bersujud di hadapan Jun Yeon dan berkata, "Aku hanya memastikan mereka membayar harga atas keserakahan mereka." "Oh, jadi begitu. Jadi setelah melakukan semua itu, kau ingin nyawamu diampuni sebagai imbalannya, bukankah begitu?" Anda benar. Aku rasa Anda cukup kuat untuk membunuh semuanya, termasuk aku. Sebagai pendekar yang rasional, aku ingin melayani Anda, orang yang kuat." Budokyun benar-benar menyatakan niatnya untuk menjadi bawahan Jun Yeon. Tapi tentu saja itu bukan niatnya yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan Jun Yeon mempercayainya dan agar dia dapat mendekat dengan Jun Yeon lebih dekat dari 10 langkah untuk menggunakan pena senjata rahasianya itu. "Bagus, datanglah kemari. Lebih mendekat, lebih dekat lagi. Ayo, dekati aku." 5 langkah lagi Jun Yeon mendekat. Dia akan dapat menggunakan pena itu. Tapi saat dia menunggu dengan mata tegang, Jun Yeon membuka mulutnya. Bagus. Aku sebenarnya membutuhkan seseorang sepertimu. Angkat kepalamu." "Baik."
Budokyun tampak senang. Junhyun sepertinya termakan siasatnya. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah membuat Junhyun lebih dekat dengannya. Dia mencoba menenangkan wajahnya dan mengangkat kepalanya yang tadinya bersujud tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Tapi tidak pernah dia duga sama sekali. Sesuatu menusuk dadanya. Itu adalah pedang iblis langit. Kenapa? Bukankah kau telah menerimaku? Budokyun memandang Junhyun dengan ekspresi yang mengatakan bahwa seolah semua ini tidak adil. Lalu Junhyun menjawab dengan tenang. Iya, aku memang menerimamu. Tapi sebagai hantu. Mata Budokyun melebar. Dia tidak menduga situasi seperti ini akan terjadi. Lalu, cahaya biru keluar dari pedang iblis langit dan masuk ke dadanya. Tubuh Budokyun kejang-kejang sejenak, lalu seluruh tubuhnya membeku. Budokyun tewas saat dia masih berdiri. Pena senjata rahasianya itu jatuh dari genggaman tangannya tanpa dapat digunakan. Dan arwah Pentom muncul dari mayat Budokyun. Rupanya jarak dari skill ini lumayan jauh. Baguslah. Junhyun membunuh Budokyun untuk menguji seberapa jauh kemampuan ini dapat digunakan. Dengan begini dia tidak perlu menggunakan teknik jurus pedang hati. Karena teknik ini mirip, sama-sama bisa digunakan dalam jarak jauh dan tidak memakan banyak energi. Lalu Junhyun mengulurkan tangannya ke arah Budokyun. Dan energi iblis langit yang tadi merasuk ke dalam tubuh Budokyun kembali kepadanya. Dan saat energi itu kembali padanya, mata Junhyun bersinar biru. Saat Junhyun melihat arwah Pentom dari Budokyun, dia melihat Pentom ini mengeluarkan cahaya biru. Berbeda dengan pentom-pentom bawahannya, pentom Budokyun lebih terang dari yang lainnya. Jadi semakin kuat seseorang, maka pentomnya juga akan semakin bersinar ya. Baiklah. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Junhyun. Karena Budokyun adalah yang terkuat di antara mereka. Jadi pentom dari Budokyun memiliki cahaya yang lebih bersinar. Lalu Junhyun meletakkan pedangnya di lantai dan memberikan perintah. Masuk. Setelah Junhyun mengatakan itu, para pentom mendekati pedang iblis langit. Dan keempat pentom itu diserap oleh pedang iblis langit. Ternyata benar dugaan Junhyun. Pentom-pentom itu bisa dimasukkan ke dalam pedang. Dan jika dibutuhkan, mereka bisa dipanggil kembali keluar. Tapi Junhyun belum mencobanya. Dia penasaran, jadi dia mencobanya. Keluarlah. Pentom Budokyun keluar. Lalu Junhyun ingin menguji sesuatu yang lain. Dia meletakkan tangannya di atas kepala pentom Budokyun. Biasanya, jika seseorang bersentuhan dengan pentom, maka tubuhnya akan membeku dan mati, lalu menjadi pentom. Tapi, tidak dengan Junhyun. Karena Junhyun memiliki energi iblis langit, dia kebal terhadap semua itu. Saat kepala pentom Budokyun dipegang Junhyun, kepalanya bersinar. Dan pikiran memasuki kepala Junhyun. Banyak gambar-gambar kejadian dalam ingatan Budokyun yang masuk ke dalam kepala Junhyun. Kristal core itu, haruskah aku mengambilnya dan kabur dari sini? Tapi bagaimana jika dia mengejarku?
Aku akan menggunakan senjata rahasia pena buatan keluarga Tang ini dan membuatnya lebih dekat dariku. Bagus, kemarilah lebih dekat denganku. Bahkan Chun Yeon dapat mendengarkan suara dari pikiran Bu Dokyun. Dengan ini, Chun Yeon dapat membaca pikiran seseorang sebelum dia berubah menjadi Phantom. Setelah membaca pikiran Bu Dokyun, Chun Yeon mengulurkan tangannya ke sebuah tempat dan pena yang tadi dijatuhkan oleh Bu Dokyun tertarik ke genggaman tangan Chun Yeon. Chun Yeon tersenyum. Jadi aku dapat membaca kenangan sebelum kematian seseorang. Ini benar-benar kemampuan yang sangat berguna. Aku tidak perlu membuang-buang waktu untuk melakukan penyiksaan untuk mendapatkan informasi. Ini adalah kemampuan yang tak terduga yang sangat memuaskan yang didapatkan Chun Yeon.